Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Natal telah tiba, dan umat Katolik perlu mengetahui karena masih banyak yang bertanya-tanya. Kamu ikut misa Natal berapa kali? Apa maksud teks-teks misa Natal in Vigili, in Nocte, in Aurora, dan in Die? Bagaimana cara memilih rumusan teks yang tepat? Begitulah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul menjelang misa, menyambut Hari Raya Natal, atau Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus. Jika berkesempatan untuk mengikuti 4 misa Natal, sangat baik, karena kita bisa sembari menyelami tradisi indah dalam bacaan-bacaan liturgis di setiap misanya. Namun jika tidak cukup pilih salah satu dari misa in Nocte, in Aurora, atau in Die, sudah dianggap mengikuti misa Natal. Sederhananya mengikuti misa di 24 Desember tidak wajib lagi mengikuti misa di 25 Desember. Mari kita simak penjelasan di video ini. Walaupun penjelasan admin masih kurang dan belum sempurna. Namun sebelum lanjut, admin memohon dukungan dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan informasi menarik yang akan kami bagikan. Untuk diketahui, tema besar Natal 2023 sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, pada 13 November lalu. Tema Natal 2023 adalah Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Inspirasi tema ini diperoleh dari Injil Lukas bab 2 ayat 14 yang berbunyi, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema Natal, pesan Natal 2023 ditandatangani pada 13 November 2023 oleh perwakilan KWI, yaitu Ketua Umum Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, OSC, dan Sekretaris Jenderal Monsinyur Pascalis Bruno Syukur, OFM. Natal merupakan perayaan sukacita, karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain dalam nyanyian para malaikat dan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas bab 2 ayat 14. Di banyak paroki kita terbiasa merayakan perayaan Ekaristi untuk Hari Raya Natal sebanyak 2 kali, yakni Misa Malam Natal, 24 Desember malam, dan Misa Natal, 25 Desember. Oleh karena itu, mungkin ada sebagian dari kita yang kebingungan ketika melihat dalam teks misa. Ada yang disebut misa in Vigili, atau misa sore berjaga-jaga, in Nocte, atau misa tengah malam, in Aurora, atau misa fajar pagi subuh, dan in Die, atau misa siang. Apa maksud teks-teks ini? Mengapa ada begitu banyak misa Natal? Bagaimana cara memilih rumusan teks yang tepat? Mari kita bahas sejarah itu sendiri. Latar belakang sejarah. Tradisi merayakan 3 kali misa pada hari Natal sudah dimulai sejak dulu. Orang-orang Kristen di Yerusalem menghadiri misa pada tengah malam di Gua Kelahiran Yesus di Bethlehem. Kemudian, mereka kembali ke Yerusalem dan saat fajar menyingsing, jam kebangkitan, menghadiri misa kedua di Basilika Kebangkitan. Di Roma, kebiasaan serupa juga terjadi. Misa tengah malam dirayakan di Gereja Santa Maria Maggiore, tempat palungan Yesus berada. Misa Natal Fajar di Gereja Santa Anastasia, dan Misa Natal Siang yang ketiga di Basilika Santo Petrus. Ketiga misa tersebut dipenuhi dengan pemikiran tentang teologi kelahiran Kristus. Berikut ini kita akan melihat sedikit teologi di balik setiap misa. Struktur perayaan. Struktur dari 4 misa itu sebenarnya tak ada yang istimewa. Wajar saja seperti misa hari raya atau hari Minggu biasa. Dalam buku Misale Romawi berbahasa Latin, tidak kita temukan struktur khusus untuk misa Natal. Misale Romawi hanya menyediakan antifon, doa pemimpin, dan penjelasan seperlunya. Daftar bacaan pun dicantumkan terpisah dalam buku tata bacaan misa, dan setiap bacaannya dimuat dalam leksionarium. Bacaan-bacaan untuk 4 misa Natal itu berbeda. Teks-teks liturgis dari setiap misa itu menegaskan kekhasan masing-masing misa.
Esok pagi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Invigilia. Invigilia biasa juga disebut sebagai misa sebelum hari Natal. Misa ini lazimnya dirayakan pada tanggal 24 Desember, sekitar waktu Vesper atau pukul 5 sampai 6 sore. Misa Vigili Natal pada tanggal 24 Desember ada di antara akhir zaman Advent dan kedatangan Kristus dalam daging. Gereja merasa bahwa cara yang paling baik untuk mengisi masa penantian ini ialah dengan merenungkan silsilah Yesus. Betapa menggetarkan daftar leluhur Kristus ini. Betapa jelas silsilah itu menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita manusia, anak Daud. Matius bab 1 ayat 1-25. Gereja melanjutkannya dengan kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Santo Joseph, Yusuf, anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius bab 1, ayat 20. Yesus adalah Emmanuel, Tuhan bersama kita. Dengan kata-kata ini ditambahkan ke silsilah, kita memiliki gambaran Kristus yang utuh sesuai dengan kenyataan penuhnya, yakni bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dengan kedatangan Kristus, sebuah sejarah penantian yang panjang telah berakhir. Namun apakah ini benar-benar sebuah akhir? Atau justru merupakan awal dari sejarah baru? Sejarah dunia yang diperbaharui dan orang-orang yang menemukan kehidupan baru. Hari ini, aku telah memperanakkanmu, In Nocte atau Misa Natal Tengah Malam. Misa ini juga disebut Misa Malaikat, karena bacaan yang dimaklumkan menceritakan para malaikat yang menyambut kelahiran Kristus dengan seruan Gloria in excelsis Deo. Mengapa disebut Misa Natal Tengah Malam? Karena misa ini memang pada mulanya dilakukan persis pada waktu tengah malam, 24 Desember menuju 25 Desember. Mengapa ada misa tengah malam ini? Pada mulanya, gereja ingin menghayati tradisi bahwa Yesus lahir pada waktu malam, seperti kesaksian yang dapat kita temukan dalam Lukas bab 2 ayat 8, yang menyebutkan bahwa Yesus lahir saat dini hari atau tengah malam. Oleh karena itulah, kemudian muncul lagu Malam Kudus, yang ingin menggambarkan suasana kelahiran Yesus pada waktu malam yang sunyi senyap, karena umumnya orang sedang tertidur jam-jam itu. Unsur spesial dalam perayaan ini adalah adanya maklumat Natal, kalenda, yang dinyanyikan sebelum perarakan atau sesudah perarakan sampai di depan altar, sebelum bayi Yesus diletakkan di kandang Natal dan didupai. Kita tidak boleh menyalahartikan semangat sebenarnya dari kisah kelahiran Kristus yang dibaca di dalam Injil di Misa Natal Tengah Malam. Lukas bab 2 ayat 1-14. Arti sebenarnya dari Injil ditunjukkan oleh dua bacaan yang mendahuluinya. Yesaya bab 9 ayat 2-7, yang mengatakan bahwa seorang anak diberikan kepada kita, dan Titus bab 2 ayat 11-14, yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah telah diwahyukan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Secara praktis, dengan demikian, setelah merayakan misa malam Natal ini, kita bisa mengucapkan Selamat Natal, karena memang perayaan Natal sudah dimulai. Namun, kendala pastoral yang terjadi adalah ketika perayaan Natal tengah malam ini dimajukan demi kenyamanan umat yang karena alasan jarak dan kemudahan transportasi tidak memungkinkan untuk merayakan misa Natal pada jam 24 tengah malam. Oleh karena itulah saat ini banyak kita jumpai bahwa misa ini digeser pada sore hari. Cahaya akan bersinar bagi kita hari ini, in aurora atau misa Natal Fajar. Sebetulnya misa ini dirayakan sebelum matahari menyingsing, yaitu sekitar pukul 4-5 pagi, pada tanggal 25 Desember. Misa ini juga biasa disebut sebagai Misa Fajar dan Misa Gembala. Bacaan yang dimaklumkan menceritakan para gembala yang bergegas menjumpai bayi Yesus di palungan. Kemeriahan teks dan nyanyian di Misa Natal Tengah Malam diikuti oleh visi penuh sukacita yang memberi hidup dalam Misa Natal Fajar. Misa ini memancarkan cahaya dari juru selamat yang baru lahir. Seorang anak yang baru lahir adalah sang pembawa sabda dari Allah, India, atau Misa Natal Siang. Misa ini dirayakan pada tanggal 25 Desember dan disebut sebagai Misa Sang Sabda Ilahi,
karena bacaannya memberi penekanan pada Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Prolog, Santo Yohanes, bab 1 ayat 1-18 dipilih sebagai bacaan Injil untuk menggarisbawahi bahwa anak kecil yang lahir bagi kita ini adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Inilah yang Yohanes Pembaptis katakan. Bagaimana cara memilih teks? Tentu tidak dilarang jika ada paroki yang akan merayakan 4 misa Natal tersebut secara utuh. Setiap imam boleh merayakan semua misa itu, entah sebagai selebran atau konselebran. Tentu juga tidak dilarang jika umat mau hadir dalam 3 atau 4 misa itu. Namun biasanya, di sebuah paroki hanya dirayakan 1 kali misa, pada tanggal 24 Desember sore, dan beberapa kali misa pada tanggal 25 Desember. Untuk itu, sebaiknya formula misa yang digunakan untuk tanggal 24 Desember adalah rumusan misa Natal tengah malam, dan bukan misa Vigili Natal, agar umat sudah bisa ikut merayakan misteri inkarnasi Yesus Kristus pada hari itu. Dan untuk misa tanggal 25 Desember, bisa digunakan kedua rumusan yang lain, yakni misa fajar, ataupun misa siang, disesuaikan dengan waktu ketika misa dirayakan. Sesudah setiap misa itu berakhir, kita dapat saling mengucapkan selamat, karena keempat, misa itu sudah terhitung dalam hari raya Natal. Jadi, tak perlu menunggu sampai berganti hari, yakni 25 Desember. Mereka yang menghadiri misa malam Natal sudah memenuhi kewajiban untuk merayakan misa. Karena itu mereka tidak wajib untuk menghadiri misa lagi pada hari Natal, tanggal 25 Desember. Namun demikian, mengingat kedalaman dan kekayaan misteri inkarnasi, amat baik bila pada hari Natal pagi, kita menghadiri lagi perayaan Ekaristi, meskipun tidak diwajibkan. Di banyak paroki, misa siang dirayakan sebagai misa Natal untuk anak-anak, sehingga orang tua yang sudah menghadiri misa malam Natal, menghadiri lagi perayaan Ekaristi pada hari Natal pagi. Ada 2 poin yang mau ditekankan. Pertama, kalau bicara kewajiban, umat hanya wajib ikut 1 kali misa, yakni misa malam Natal atau misa hari Natal. Dan yang kedua adalah bicara kebaikan. Umat sebaiknya menyempatkan diri ikut 2 kali misa, yaitu misa malam Natal dan misa hari Natal. Landasan yang digunakan adalah secara hukum gereja, yaitu Kitab Hukum Kanonik. Pada Kanon 1248 paragraf pertama, perintah untuk mengambil bagian dalam misa dipenuhi oleh orang yang menghadiri misa, dimanapun misa itu dirayakan menurut ritus Katolik, entah pada hari pesta itu sendiri atau pada sore hari sebelumnya. Karena itu, meski mereka yang menghadiri misa malam Natal sudah memenuhi kewajiban untuk merayakan misa, dan tidak wajib untuk menghadiri misa lagi pada hari Natal, tanggal 25 Desember. Namun demikian, mengingat kedalaman dan kekayaan misteri penjelmaan, alangkah baiknya bila pada hari Natal pagi, kita tetap mengikuti perayaan Ekaristi. Wajib atau tidak wajib, kembali kepada diri kita masing-masing dalam mengikuti perayaan Ekaristi malam Natal, dan pada hari Natal, tanggal 25 Desember. Memuliakan Tuhan dan merayakan Natal, kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Bukan soal wajib atau tidak wajib. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semoga dengan perayaan Natal kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang maha kasih itu selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Ibrani bab 13 ayat 5. Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih terjadi konflik dan kekerasan. Selamat Natal. Semoga damai Natal bersama kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian admin di video ini. Admin Karya Vince berharap Anda dapat memberikan tanggapan atau koreksi melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.